Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita bertemu di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 29 sampai 40. Di dalam pasal ini menceritakan bahwa Yerobeam dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas 10 suku Israel. Yerobeam merupakan orang yang diuntungkan dari pelanggaran-pelanggaran ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh Salomo. Sehingga melalui dosa yang besar yang dikerjakan yang dilakukan oleh Salomo, Tuhan memilih Yerobeam untuk menjadi raja. Tetapi ketika Yerobeam sebelum ditabiskan menjadi raja, kabar ini terdengar oleh Raja Salomo. Sehingga Raja Salomo berniat untuk membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam melarikan diri ke Mesir, berlindung di dalam naungan Raja Mesir. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apabila kita bandingkan antara Yerobeam dengan Raja Daud, maka ada perbandingan yang sangat jauh bertolak belakang. Ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh Saul, Raja Daud memilih untuk berlindung di bawah perlindungan Tuhan. Tidak demikian halnya dengan Yerobeam. Ia melarikan diri ke Mesir untuk berlindung di sana. Di dalam pelariannya inilah Yerobeam bergaul dengan Raja Mesir dan terpengaruh dengan sifat dan kelakuan yang dilakukan oleh Raja Mesir. Yerobeam terpengaruh di dalam penyembahan berhala dan dosa-dosa yang lain. Seharusnya apabila Yerobeam memilih berlindung di bawah tangan Tuhan, maka Yerobeam tidak akan jatuh di dalam hal-hal ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Daud. Raja Daud belajar percaya mengandalkan Tuhan. Yerobeam kurang mempercayai. Ada keraguan-raguan di dalam diri Yerobeam kepada Tuhan. Dia kurang mempercaya bahwa perlindungan Tuhan itu dapat meluputkan dia dari ancaman. Nah, di dalam pelariannya ini, tepatlah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Inilah yang mempengaruhi raja ataupun yang mempengaruhi Yerobeam di dalam masa-masa pelariannya kepada Raja Mesir, di dalam masa-masa perlindungannya kepada Raja Mesir. Seharusnya Yerobeam itu dapat belajar dari Daud. Di dalam pelarian Daud, hal yang dapat kita pelajari adalah larilah kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami persoalan. Perbandingan kedua tokoh ini sangat jauh berbeda, bertolak belakang. Satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sana. Sehingga layaklah kita belajar dari kedua tokoh ini untuk kita lebih memilih berada di dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana Daud memilih tempat yang terhormat, yaitu berlutut di hadirat Tuhan. Demikianlah kita seharusnya memilih tempat yang terhormat itu apabila ada hal-hal masalah yang kita hadapi, ada persoalan yang kita hadapi. Kita memilih tempat yang terhormat untuk berlutut di bawah Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di masa pandemi ini, seolah-olah kita berpikir kita tidak dapat melaluinya. Kenapa demikian? Ada banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak yang kehilangan mata pencaharian. Di depan ada ancaman kelaparan. Di depan ada ancaman virus dan yang lain-lain. Maka di dalam semua ini, apabila kita mengandalkan manusia, maka pertolongan itu tidak akan sempurna. Seperti Daud sangat mengerti betul, ia tidak akan dapat lepas dari kejaran Saul jikalau bukan Tuhan yang menolongnya. Ia mengerti dan paham hanya Tuhan,
Hanya di dalam Tuhan ada kelepasan. Hanya di dalam Tuhan ada perlindungan. Hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Demikian dengan keadaan kita di saat ini yang sedang menghadapi pandemi ini. Kalau bukan karena Tuhan, sebenarnya kita tidak dapat luput dari ancaman virus ini. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak akan dapat luput dari bahaya kelaparan, dari bahaya kehilangan pekerjaan, dari bahaya kehilangan mata pencaharian. Nah, mari saya ajak kita, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, untuk lebih mengandalkan Tuhan di dalam saat-saat yang tidak baik yang kita hadapi saat ini. Seperti yang tercatat di dalam Yesaya 31 ayat 1, dikatakan demikian, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Celakalah orang-orang yang lebih mengandalkan manusia di dalam kehidupannya daripada mengandalkan Tuhan. Artinya, percayakan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini, baik pekerjaan, baik mata pencaharian, baik kesehatan, semua dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna kepada kita di dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang lebih mengandalkan kekuatan manusia tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar yang benar. Ia akan selalu diperhadapkan dengan kekecewaan demi kekecewaan. Bahkan ia akan mendapat malu. Jadi, saya himbau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lebih mengandalkan Tuhan. Di dalam proses masalah yang kita hadapi, Tuhan yang lebih berdaulat atas segala sesuatunya. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan ini. Tuhan yang berdaulat atas dunia ini. Maka percayakan kehidupan kita kepada Tuhan yang berdaulat tersebut. Maka kita akan mendapatkan kelegaan. Kita akan mendapatkan jalan keluar yang benar. Ketika pertolongan itu datangnya dari Tuhan, maka pertolongan itu sempurna. Tetapi ketika pertolongan itu datangnya dari manusia, pertolongan itu bisa mengecewakan kita, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, masalah apa yang menjauhkan kita dari Tuhan? Masalah apa yang membuat kita lari kepada manusia daripada mengandalkan Tuhan? Apakah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh? Mata pencaharian yang tidak menentu? Ancaman pemutusan hubungan kerja? Tagihan uang kuliah anak-anak dan yang lain-lain? Ancaman apa yang datang kepada kita? Mari, melalui persoalan-persoalan yang besar yang kita hadapi ini, kita datang kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, berlutut, bernangislah di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat jalan keluar yang benar, yang datangnya dari Tuhan. Pertolongan yang sempurna itu selalu datang dari Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Pada saat kita mengalami semuanya ini, sekali lagi saya katakan, larilah kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, sebab di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada jalan keluar. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Bukankah Tuhan yang memilih Daud? Dan Daud mendapatkan perlindungan. Bukankah Tuhan juga yang memilih kita sebagai orang-orang percaya kepada Dia? Maka Dia juga akan memberikan jalan keluar kepada kita. Maka Tuhan akan melindungi kita di dalam sesuatu, di dalam segala hal yang kita kerjakan dan lakukan. Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, renungan yang singkat ini saya berharap dapat memberkati kita untuk kita dapat lebih mengandalkan Tuhan, untuk kita dapat lebih percaya kepada Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam setiap hari-hari yang kita lalui. Ini yang dapat saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.